Enrique lebih siap untuk ke final dibanding Arteta yang terkesan sporadis, terkesan kekanak-kanakan, mau ambil gol cepat, mau menyerang dengan membabi buta sporadis. Akhirnya beberapa kali counternya PSG terbukti cukup efektif gitu dan dihukum dengan 2 gol. Sampai kapanpun sebagai fans, gue akan tunggu itu. Gue akan tetap nonton Arsenal setiap musim. Gak masalah buat gue menang juara atau enggak. Memang ya gue suka lu bukan karena piala Arsenal. Gue suka Arsenal yang memang karena gue suka gitu. Buat gue berapa tahun pun akan gue tunggu. Tapi nggak sama Arteta lah. You never sing that. You never sing that. Champions of Europe. You never sing that. Tarikan nafas saya menggambarkan saya fans apa. Kebodohan Arteta membuat Arsenal gagal melangkah ke final. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tapi dengan lo cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obel semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api, ngobrol sampai pagi juga jadi gak perlu emosi. Yang penting Udah ya main UCL-nya. Ini gua kan Brengsek bersama kami ada fans Chelsea. anjing biar kata piala Liga Melon tapi tepatnya anjing dia. Lu bayangin kalau Spurs juara UEL Chelsea juara Melon. Harga diri kita. London pesta anjing tanpa warna merah ya kan. MU please jangan tolol nih final. Jujur Matrix, masalahnya gue mau ngarepin juga ini tim gak bisa diharapin gitu loh, tapi please MU. Final conference ketemu Gue fan Chelsea juga dukung MU Betis sih. ya? Wah, Anthony. Wah, itu. Wah, iya sih ngeri juga sih Anthony. Ngeri iya makanya. Cakep. Tapi tolonglah MU, tolong. Walaupun suka ngebadut ya, tapi tolonglah kali ini. Tolonglah. Udah lah fokus. Liga ini malam Jumat aja. Iya, anjing udah fokus saya itu udah Liga mainin pemain akademi, bodo amat dah anjing. Bruno simpen Bruno. Oke. Waktu dan tempat gue persilahkan, Do. Apa yang terjadi, Do? Kok bisa di off cam lu cerita sama gue? Nggak tahu tapi kenapa gue yakin aja nih. Iya, Ambek nih gue yakin banget awal ya. Ini hasilnya. Ini gue sebagai fans Arsenal. Iya. Gue yakin banget gitu. Secara gue nontonin PSG juga, bukan cuma game ini. Gue tahu juga dan tanpa Dembele kurang fit kemarin off the bench. Gue rasa Arsenal akan cari gol cepat dan terbukti gitu di permainan memang nyerang abis-abisan di luar Donnarumma luar biasa. Tapi ya terbukti Arteta menguasai bola, tapi Enrique menguasai pertandingan. Buntu di depan. Enrique memang siap untuk bertahan, siap untuk serangan balik. Dia tahu kapasitas pemainnya, dia tahu kapasitas Kvaratskhelia, Doe, Barcola yang punya speed. Dia menempatkan pemainnya sesuai porsinya. Dia datang dan bermain untuk menunggu. Dengan segala mentalitas itu, menurut gue secara kematangan Enrique lebih siap untuk ke final dibanding Arteta yang terkesan sporadis, terkesan kekanak-kanakan, mau ambil gol cepat, mau menyerang dengan membabi buta sporadis. Akhirnya beberapa kali counternya PSG terbukti cukup efektif gitu dan dihukum dengan 2 gol. Jadi buat gue memang PSG layak menang gitu. Dan Arsenal kalau bermain seperti kemarin ya no chance lah. Level lu nggak bisa ada di final dengan permainan kekanak-kanakan kayak gini. Nggak selamanya lu harus nguasain bola, nggak selamanya lu harus ada momennya lu harus menunggu untuk menang gitu loh. Ketika lu lebih fokus ke penyerangan sporadis, ekstra pemain di depan, akhirnya yang lu lupakan lini belakang. Padahal maksud gue dalam 90 menit tuh panjang. Lu cuma ketinggalan 1. Apa yang lu harus lakukan itu terlalu terburu-buru, terlalu terkesan terkesan egoistik gitu ya. Dan balik lagi, lu udah ngeliat nih Real Madrid nih, statement Real Madrid ketika remontada bla 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 bla. Lu udah tahu ini nggak berhasil gitu. Lu ngelakuin hal yang sama. Padahal si Arteta sendiri yang ngomong diam dan bermainlah ke Real Madrid. Lu kenapa banyak bacot? Maksud gue udah tahu di home kalah, diem, fokus, atur strategi gitu loh. Dan menurut gue elemen of surprise dari Arteta ini kurang. Apa yang ada di lapangan, apa yang akan terjadi, itu udah dibayangkan sama Enrique sebelumnya menurut gue.
Jadi memang dilumat habis sama Enrique, terbukti jam terbang nggak bohong. Iya. Kalau gue pikir Arsenal dan Arteta tuh memikirkan untuk memenangkan pertandingan, tapi Enrique memikirkan untuk memenangkan piala Itu. ya. Dan itu yang dilakukan PSG sepanjang laga. Lu ngeliat gimana Arsenal dan PSG kemarin? Gue sih ngeliat ya Arsenal awal-awal menguasai pertandingan. Betul. Beberapa kali Donnarumma Super terutama save. peluang pertama tuh dari Rice sama Odegaard gue yakin bisa comeback nih kayak Iya. Arsenal nih. Cuman momennya hilang pas goal set piece dari Fabian Ruiz kan. Iya. Di situ gue lihat mulai mentalitasnya mulai agak Hancur ya? agak hancur. Dan terburu-buru. Nyerang apalagi si Gelisah Martinelli ya tuh. Arsenal. Martinelli Si ampun. Martinelli maksudnya lu masih bisa main dulu, olah dulu, dia dribble ke pojok, Iya, ke pojok. Iya, Terus Brazil juga nggak gue ada lihat otaknya. sih mungkin setelah beberapa tahun kan ini semifinal pertama setelah 20 tahun Iya. kan. Mungkin ya mentalitas Arsenal belum sejauh itu sih Iya, gue lihat iya, sih. iya. Ya kalau tim ini masih bisa bertahan dan Arteta bisa belajar dengan kesalahannya di Iya. semifinal ini, gue yakin sih bisa compete lah untuk beberapa tahun ke depan sih Arsenal sih. Ada masuk perhitungan kandidat juara lah ya setidaknya. Karena kan yang jadi permasalahan adalah gue setuju sama Inul. Ini semua pemain baru, ibaratnya ya anak muda. Dan siapa sih yang punya pengalaman? Nggak ada. Havertz nggak ada. Jorginho Havertz nggak ada. doang. Jorginho nggak ada. Havertz Ya, nggak ya main. mereka Nggak juga main, yang lagi nggak ada Jadi gitu. nggak ada benar. Iya dan termasuk pelatihnya. Termasuk gitu. pelatihnya ini Termasuk semifinal pertama. Semifinal pertama. Laga di- terbesar Arteta sepanjang karirnya. Betul, setuju gue. Dan ya kita sebagai gua sebagai fans tentunya berharap langkah yang lebih, tapi ya memang kenyataannya kita harus Ketika belajar kita nonton lagi. kita realistis memang gak layak menang ini. memang gak layak layak menang. menang. Tapi dengan lu bisa memaklumi nggak tuh dengan keterbatasan squad sekarang? Gini, Apa gua- tetap nggak ada lah ya? Gue sebagai fan Arsenal, musim lalu kita per 8, musim ini kita semifinal. Musim depan mungkin kita bisa final walaupun kalah Ya. gitu. Musim depannya bahkan bisa juara, bisa juga enggak gitu. Sampai kapanpun sebagai fans, gue akan tunggu itu. Gue akan tetap nonton Arsenal setiap musim, nggak masalah buat gue menang juara atau enggak. Memang ya gue suka lu bukan karena piala Iya. Arsenal, gue suka Arsenal yang memang karena gue suka gitu. Buat gue berapa tahun pun akan gue tunggu, Iya. tapi nggak sama Arteta lah. Nah ini yang menarik Siapa menurutmu? di IG tuh apa dia bilang Time to go, man. Time to go. man. Tadi gue mau time to go, boy. Cuma terlalu kasar ya. Tapi kan dia emang masih kanak-kanak. Iya, makanya umurnya dewasa tapi gaya mainnya terlalu kekanak-kanakan. buat gua. Asik. Manajemennya sih mau juga nyari pelatih manajemennya. Kenapa dong lu berkata bahwa Arteta pergi? Kenapa? 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 700 sekian juta Juta pound. Nothing. Nothing. Nggak ada satupun pemain yang jadi superstar. Saka warisan Wenger. Emery. Saka warisan Wenger. Dipindahin sama Emery ke depan. Ah lupa gua. Cuma dia Iya. warisan Wenger. Wingback sama Wenger main wingback. So gue udah diorbitin. Tapi untuk pembelian, kita ngomong spesifik pembelian ya. Pembelian Arteta nggak ada satupun yang jadi superstar. Declan Rice lah. World class tapi belum superstar lah. Dengan blunder dia yang jadi golnya Fabian Ruiz. 115 juta euro. Tapi kan kita melangkah ke semifinal karena beliau. Tapi kita kalah juga karena pelanggaran dia. Jadi menurut gue nggak bisa dinilai satu pertandingan Nyaut dulu ya, gitu. tadi Ya kan? bilangin ya. Maksud gue, ya Declan Rice oke lah. Tapi lu lihat harganya 115 juta euro gitu ya kan. Overpriced. Overpriced. 80 oke, 75 oke. 115 gue berharap lebih dengan 115 juta euro Bellingham. Gue berharap lebih dengan 100 juta Valverde. euro mungkin Valverde, 100 juta euro mungkin ada Ronaldo di sana. Ini 115 juta euro dengan Declan Rice ya cukup oke lah. Tapi untuk membawa kita lebih jauh, kita perlu superstar gitu loh. Sementara lu lihat Saka ini udah ketahuan gaya main Arsenal adalah pass to Saka gitu. Ketika buntu, ketika pemain depresi, pemain stres, pemain mentok, bola selalu ngalir ke Saka. Odegaard tanpa Saka, ya lu lihat aja kayak ayam tanpa kepala kan. Betul. Tapi Saka tanpa Odegaard berapa kali perform juga nggak ada masalah gitu. Nah, kita perlu pemain-pemain yang levelnya ada sebukayo Saka gitu di depan, minimal satu lagi lah. Dan ya buat gua Arteta nggak bisa melihat itu gitu loh. Dari pembelian dia, dari scouting dia yang sekarang mungkin dibantu Berta ya. Gue mau lihat lah Berta etos kerja. Tapi buat gue sih udah cukup lah. Apalagi dengan banyak pelatih yang cukup potensial bertaburan sih menurut gue sih udah cukup lah 5 tahun. Tapi kita nggak bisa menampikan dong gimana Arteta oke nggak beli tapi dia ngebangun William Saliba dari Oh iya. pemain yang Oh kalau soal Terus heritage, Saka juga tadinya gitu. Gue nggak ada masalah. Gue sangat berterima kasih sama Arteta. Kayak Mourinho ngebangun Real Madrid 2012.
Ancelotti nggak dapat moles, apa-apa. Zidane moles. Nggak dapat apa-apa, cuma Copa del Rey sama Liga, Champion nggak dapat. Berarti Tapi peran Arteta segitu aja. iya, mungkin mentoknya Arteta di situ, tapi ketika dia pindah dengan pemain-pemain yang udah dia poles, masuk taktik baru, sesuatu yang fresh. 5 champion 10 tahun terakhir, buat gue sih itu warisan dari Mourinho juga, nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi buat gue ya terima kasih Arteta, tapi waktunya cari petualangan baru buat gue. Lu setuju no sama Nando? Gue sih Arteta stay sih biar Ya elah dia. Ketawanya songong. maksudnya profil pelatih yang cocok dengan skema Arsenal juga nggak sedikit juga sih gue ngeliat di situ, dan yang avail ya. Iya, gue punya 2 nama yang Siapa dong? pertama Julian Nagelsmann, Oke. Jerman. Dia masih ngelatih timnas. Iya, maksud gue timnas mah gampang aja, itu mah cepet aja dia cabut kan. Emang. Kedua udah jelas favorit gue saat ini Andoni Raiola, Bournemouth. Secara permainan ya. Secara permainan. Walaupun Bournemouth akhirnya rada turun. Iya, nggak bisa dipungkiri kualitas Kuat. pemainnya lah. Ya. Sebenarnya sih ya Arteta mungkin cukup, cuman ya itu bolongnya di striker sama sayap kiri sih gue ngeliatnya. Saka terlalu bermain sendiri gue ngeliatnya. Ya, setuju. Balik lagi emang pas tuh Saka lagi. Sebenarnya idealnya striker sayap kiri, AMF buat pesaing Odegaard dan center back yang benar-benar proper sebagai Iya, backup ya. katanya bukan kan Kiwior ya. musim ini kan Arsenal bakal dikasih budget yang cukup fantastis. Iya, karena langkah kita jauh. Kita lihat siapa yang dibeli. Kalau pembeliannya udah mengecewakan, buat gue sih udah selesai lah. Selesai aja. Ya, karena buat demo gue aja demo. apa? Demo Arteta pergi out. Menurut gue kalau udah pembelian musim depan gila-gilaan nggak juara juga cabut sih pasti. Cabut aja ya. Cabut pasti. Oke lah, kalau begitu Arsenal, aduh. Ya ini sebuah kenyataan, tapi kita harus menerima Arsenal gagal lolos ke final. Memang kualitasnya belum layak. Kita harus diakui kualitas kita belum layak sampai di final. Ya. Udah. Mana yang Akan ada masanya. Akan ada masanya. Gue akan tunggu, tapi lu akan lihat Arsenal angkat Piala Champion someday. Mungkin nggak setahun 2 tahun, tapi akan ada masanya. Toh umur kita masih panjang Iya. juga. Oke lah, kalau gitu pemirsa, sampai bertemu lagi di obrol episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental. Ngobrol